makhluk lain yang datang. Aduh, ini yang saya bilang kan. Jadi pemancing. Pemancing. Hah? Bawanya jangan gitu, bawanya kaki. Jangan digot. Bopong. Kenapa? Oh, nggak usah kayak gitu. Hah? Itu jatuh. Apa? Gimana, sorry? Itu jatuh. Tiba-tiba Ya. pingsan. Jatuh gitu ya. Diganggu nggak tapi? Tapi nggak kena kan? Nggak kena sesuatu. Tiba-tiba kok jatuhnya? Di sini, mohon maaf. Di sini kamu suka perempuan yang lebih tua kan? Suka. Pilih salah satu. Ada yang nggak mau nggak? Tuh, ada tuh yang lebih tua-tua. tua yang pasti. Coba tuh, banyak kan? Ada yang mak-mak semua tuh. Cobain. Saya pilih itu. Ya? Yang nomor 3 dari bawah. Nomor 3 dari bawah. Ayo, siapa? Oke. Oh, ini. Pakai jaket pakai kalung gitu kan? Iya betul. Gimana sih? Pakai jaket pakai kalung. Selain itu ada sih yang kamu lihat. Nomor 3 bagian bawah 3 bagian bawah. Itu, dari kiri. 1, 2, 3. itu dong. Oh, Berdiri aja mendingan biar saya tahu. dia modelnya begitu. Modelnya gimana ya? Dia modelnya begitu. Hmm, Sebenarnya nggak tante-tante banget sih ya. Lebih enggak, dewasa. tante Iya. banget sih. Berdiri boleh berdiri. Iya, boleh. berdiri. Nggak boleh. akan diapa-apain kok. Nggak dia apa-apain. Boleh berdiri. Berdiri aja. Berdiri aja. Berdiri di tempat aja, di tempat aja. Di tempat aja. Ada 2 yang kamu suka ya? Yang Iya. sisanya nggak ada lagi? Nggak ada. Oke, baik. Yang 2 ini bisa nggak dipraktekkan cara ritualnya? Saya ingin tahu. Ya saya hanya memakai parfum, lewat aja depan dia. Dia bakal lirik saya dan saya sudah standby dengan lirikan dia. Oh, lirikan dia ya. Iya. Ini parfum ditempelin satu aja ke salah satu penonton. sure. Apakah ada reaksi atau tidak ada reaksi? Coba ya. Kalau aku intinya saya kasih kamu tantangan. Tadi ada api ya? Iya. Di sebelah mana? Apa sih? Kok ada suara ya? Kayak suara ngelangkah jauh. Ini makhluk yang ada di studio ini. Mm-mm. Terus satu hal ya, kenapa saya kasih tantangan? Saya pengen tahu aja praktik supranatural seperti apa. Gitu. Ini peraganya di sini atau mbaknya ke sini. Kalau saya cuma kasih waktu 5 menit di bawah itu. Kalau nggak ada yang berhasil berarti kamu. Ya, silakan cepetan. 3 menit aja deh, jangan 5 menit. Boleh saya pakai? Boleh, Silakan. boleh silakan. Justru ini ya, yang aku tungguin. Oke, terima kasih. Di situ. Wow. Gitu. Kena cek. Yang penting berapa sih? Yang penting berapa
Jubi. Oh, ya. Laut sini. Ayo, tunjukin power kamu. Kau cuma punya waktu 3 menit. Oke. Smart, right? Smart. Oke. Halo. Nggak mau. Masih ada waktu berapa menit? Coba. Siapa namanya? Coach Jackson. 5 menit. Tinggal 2 menit dong. Nih. Tinggal 2 menit lagi. Penonton yang tadi. Diliatin. Oke. Kelihatannya nggak berhasil nih. Iya, berhasil. Gagal total. Oke, boleh duduk. Tapi kau mencium sesuatu nggak? Wangi biasa aja. Roy, kayaknya kita harus ngeliat penonton Oke. yang tadi deh. Baik. Soalnya yang tadi pingsan belum bangun. Tunggu di sini aja ya. Partisipan kita tunggu di sini aja kali ya. Coba dulu. On. Tuh. Dia nggak. Aku sadar nih. Ini kenapa ya, Roy? Jadi tuh dia nggak kuat, dia lagi bengong. Lagi pula kamu lagi ada masalah ya. Banyak pikiran. Itu kan tahuan. Bisa bangun nggak? Ini kayaknya dia harus keluar kali ya. Iya, Mbak. Berat. Saya lihat nih, saya dalam penerawangan saya, kamu kenapa bisa kayak gitu? Saya ngelihat kamu sebenarnya depresi gara-gara masalah sesuatu. Apa mau saya bongkar di sini? Saya rasa konflik sih antara keluarga ataupun pacar, ya kan? Ya, finansial or something. Kasih air putih aja dulu lah. Iya ya, benar. Kita tuh Kok bisa gitu ya? tangan itu. Dia jatuhnya. Lalu Mas Friko, Iya. gampang kok ini, tinggal ingin lepas dan jimatnya dibuang aja. Dia akan terlepas dari pengaruh sosok-sosok gaib yang biasa nemenin dia itu, Roy. Iya, akan hilang. Karena begitu pakai ini, sebenarnya yang tertarik bukan cuma manusia. Mungkin dua penonton kita, ya mereka menolak karena tahu ini Udah adalah, iya kan? Ada banyak. isinya. Tahu duluan. Tapi tanya, ya wangi seperti minyak wangi. Minyak wangi kan Emang biasanya wangi. ya wangi, menarik gitu. Dan yang tertarik bukan cuman manusia, ada sosok gaib juga loh. Kalau nggak enak kan langsung bilang nggak enak bau. Iya. Iya, Masuk. masih oke sih, baunya masih normal. Nah sekarang tinggal dibuang. Mau nggak dia dibuang itu? Mau nggak dibuang? Kalau nggak dibuang, aku hancurin sekarang. Silakan. So-
Tadi kalau nggak salah yang ada yang nangis ya. Iya, Dan. Kau dengar juga? Riko, tadi saya udah kasih tantangan 2 untuk memanggil orang dan mediumisasi kan. Manggil orang, manggil penonton. Iya kan tadi kan saya Hmm. random Hmm. nggak kuat gitu, Tapi nggak berhasil. nggak berhasil sama sekali. Berarti kurang kuat dong powernya. Roy, Ya kok saya dengar orang nangis ya? sama nih, saya juga dengar orang nangis kayak orang tentang ya ingat ya Riko, kerja keras saja dan cari hobi baru Yang positif. yang positif. Ciptain karya-karya besar buat orang lain di Indonesia. Pasti akan ngebanggain Indo banget. Iya. Masih muda juga soalnya. Masih muda, umurnya. masih panjang banget Iya. perjalanannya. Itu Hmm? dia ke klub malam udah lama ya? Sudah lama. Lebih dari 5 tahun? Belum. 3 tahun? Iya. 3 Umurnya tahun. 21 kan sebenarnya baru boleh masuk nih sekarang. Bener nggak sih? Baru umur 21 kan boleh masuk Masuk apa? ke klub. Ke klub harus 21 kan minimal. Tapi nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Iya. Jadi lupa deh saya mau apa tadi. Iya sih, nggak usah main-main sama tante-tante. Ntar kalau ketahuan dilabrak kakinya repot loh. Bahaya. Kamu percaya sama aku gak? Setiap orang yang selingkuh ujung-ujungnya ketahuan lah. Pasti ya. Pasti. Tapi cepat apa lambatnya aja. Tinggal tunggu. Iya. Kayak bom waktu jeder. Mungkin ada pendapat dari Mas Bayu. Bayu ada saran buat Riko apa? Kalau ya menurut saya sih yang paling penting adalah dia menyadari kalau apa yang dilakukan ini adalah nggak bener. Itu aja dulu. Iya. Karena kalau masih menyadari niatnya adalah untuk supaya dapat perempuan yang sebaya, berarti nggak menganggap ini salah. Tapi kalau menyadari ini salah, niatnya mau berubah menjadi lebih baik, ya syukur-syukur bonusnya dapat perempuan seumuran yang menjadi cinta sejati. Tapi kalau langsung pengen supaya dapat perempuan lain yang seumuran, tapi selama ini sampai sekarang jangan-jangan belum berpikir ini adalah satu hal yang salah gitu. Iya. Dia deketin tante-tante kan cuma duitnya doang kan. Iya. Kasihan tante-tantenya. Ada keluarganya, ada suaminya, ada Suaminya. anaknya. Apalagi nih ya, Bay. Anaknya kalau udah gede ngelihat mamanya kayak ada love affair gitu, itu pasti akan sakit hati loh. Trauma ya Trauma jadinya. Ya. banget. Jadi beban luka batin. Luka, of course ya. Iyalah pasti. Sebagai perempuan apa tanggapan kamu, Jubi, melihat apa yang dilakukan oleh Friko? Kalau tahu begini ya, sangat tidak baik ya. Lebih baik tuh kita natural saja, berjalan dengan sendirinya. Dan apalagi masih sangat muda ya. Iya. Masih panjang perjalanan, mending nggak usah lah kayak begini-beginian. Mhm. Nggak kekal seperti ini. Ya, saya sih Friko juga nggak suka sekolah ya. Iya. Enggak. Ini nggak suka. Kalau sekolah belajar lagi pasti seru. Iya. Ya, intinya sih punya mimpi itu, wah itu satu hal yang luar biasa. Tapi nggak ada yang instan untuk mewujudkan Betul. mimpi. Oke Mas Friko, Oke. mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kehidupan Anda jauh lebih baik. Dan ini gimana Roy, disita? Iya. Ya, itu nggak saya sita, tapi saya cuma percaya sama kamu ya. Iya. Kamu yang buang lah ke laut. Ke laut. Laut. Ya, pilihannya ada di dia ya. Iya. Artinya mau benar-benar lepas selesai, tekadnya bulat,
atau ya masih mau Masih mau diterusin. bermain dengan ini. Iya benar. Iya. Apalagi saya udah ambil, dia nanti cari lagi ke depan. Betul, bisa Itu cari dia. lagi akhirnya. Iya ya. Nggak guna udah dia curi, Iya, diambil, tapi dia masih mau seperti ini. Benar, emang Ya harus kan? dari diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Baik, ya, itu daerah Regi hari ini. Terima kasih. Oke, Friko, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Silakan diambil di bawah. Jangan memaksa untuk lari dari suatu keadaan. Karena semakin Anda berusaha menghindar, keadaan itu akan semakin dekat dan terus mengejar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang melakukan santet pada keluarganya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Oji. Selamat malam Mas Oji. Selamat malam. Apa aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Saya ada bisnis sedikit-sedikit. Nah, tapi ya saya adalah orang yang mempunyai ritual pesugihan, Ini berkaitan dengan bisnis Anda gitu? bisnis, tapi kalau pesugihan semuanya sih. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami tentang pesugihan Anda itu? Jadi saya itu adalah orang yang haus akan duniawi, dan tujuannya biar orang-orang yang di sekeliling saya itu segan pada saya. Lalu dengan segan apa? Apa jadi bisnis Anda lancar atau Untuk apa untungnya bagi Anda? pesugihan tersebut, saya akan banyak disegani oleh pesaing-pesaing bisnis saya. Akan banyak disegani, kemudian dengan banyak disegani tersebut, bisnis saya bakal lebih lancar. Pertama kali menggunakan pesugihan itu di mana dan bagaimana caranya? Kalau pesugihan sudah dari dulu, saya pesugihan di belakang rumah saya. Tepatnya ada kolam renang di situ. Kolam renang. Ada kolam renang. Anda mendapatkannya dari mana ya? Ya, dulu sih dari saya mencari-cari sendiri terus, cari sana, cari sini. Akhirnya saya dapat teman yang menganjurkan ke tempat ini, ke tempat tersebut. Akhirnya saya bisa. Kemudian saya melakukan pesugihan tersebut ya di situ, di belakang rumah saya, di kolam renang tepatnya. Kalau ritual seperti itu atau pesugihan bukannya biasanya ada tumbal ya? Pastinya harus selalu ada. Yang namanya pesugihan itu harus menumbalkan nyawa. Siapa yang Anda tumbalkan? Keluarga saya sih. Oh my God. Harus keluarga saya yang terlibat, harus keluarga dan ada hubungan darah dengan saya. Jadi siapa yang ditumbalkan? Sejauh ini ada kakak saya yang pernah jadi tumbal, yang ditumbalkan. Kakak Anda sendiri? Kakak saya sendiri. Terus keadaan kakaknya sekarang gimana? Meninggal kah atau? 2 tahun yang lalu kakak saya punya penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh Ada medis, dokter. dan akhirnya dia meninggal dunia. Setelah kakak Anda meninggal,
ada rasa penyesalan nggak? Justru kepuasan diri. Puas. Justru kepuasan karena feedback, karena efeknya tuh kerasa banget gitu. Hmm. Sebenarnya semakin banyak tumbal, semakin ada yang ditumbalkan, Kamunya semakin bagus. semakin bagus, dan seolah-olah saya seperti sama ketemu orang banyak pun saya disegani. Karisma saya beda. Kemudian dalam berbisnis orang-orang akan tunduk dan akan segan. Tapi kalau memberikan tumbal untuk pesugihan itu kan biasanya setelah ada satu tumbal akan ada tumbal-tumbal berikutnya. Pasti harus ada. Jadi Karena itu otomatis meminta misal per setiap tahun sih sebenarnya. setelah kakak Anda siapa lagi yang ditumbalkan? Ada kakak saya, yang satu lagi. Saya 4 bersaudara kebetulan. Kakak Anda ini satu keluarga 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang ditumbalkan yang nomor Yang nomor 2. nomor 2. Lalu kemudian satu lagi berikutnya? Nomor 1. Mungkin yang ke-1. Oke. Baik, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Yang pasti ingin mengobati sih. Ingin mengobati, ingin bersih, ingin lepas dari pesugihan ini. Baik. Anda nanti akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Oke. Ya. Tapi kami mohon Anda ceritakan semuanya dengan keras, dengan jelas. Siap. Ya. Suaranya lebih terdengar lagi. Oke. Anda akan kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.